Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan kepada kita sekalian umatnya. Para jamaah Allah muliakan, malam hari ini kita sudah masuki malam yang kedua daripada bulan Sya'ban. Hari ini kita sudah masuki tanggal 1 bulan Sya'ban 1444 Hijriah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala 1 bulan lagi kita akan kedatangan bulan suci, bulan yang penuh berkah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Tema kita pada kesempatan ini adalah bagaimana cara kita mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan atau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 ini. Jamaah Allah muliakan, mengapa kita perlu persiapan sebelum kita memasuki atau sebelum kita insyaallah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tersebut? Ramadan adalah bulan yang berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba Ramadan atau ketika Ramadan menjelang tiba, menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Qad ja'akum syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan tersebut seluruh pintu surga dibuka. Wa tughlaq fihi abwabun nar, dan pada bulan tersebut seluruh pintu neraka itu ditutup. Wa suffidat syayatin, dan seluruh syaitan itu diikat. Jadi keberkahan bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu surga, menutup seluruh pintu neraka, dan seluruh syaitan yang mengganggu manusia, orang-orang beriman, diikat, dibelenggu sepanjang Ramadan tersebut. Itu alasannya agar kita termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan semua keutamaan bulan suci Ramadan tersebut. Kemudian di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan peringatan-peringatan kepada orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa. Di antara peringatan yang beliau sampaikan kepada kita agar kita mampu mewaspadai adalah sabda Rasulullah SAW menyebutkan, rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendapat bagian apapun dari ibadah puasanya selain lapar dan dahaga, haus. Jadi puasa tapi nggak dapat pahala, puasa tapi nggak dapat keutamaan Ramadan. Lalu yang dia dapatkan apa? Yang dia dapatkan hanya letih, hanya lapar, capek, lapar, haus. Sedangkan kita tidak ingin ketika Ramadan tiba, kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita sia-sia. Ibadah puasa kita sia-sia, percuma, enggak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Hanya dapat lapar, haus. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan tersebut. Padahal di bulan tersebut ibadah yang paling utama adalah puasa. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah puasa. Namun justru ibadah utama di bulan Ramadan yang kita lakukan tersebut tidak diterima atau tidak bernilai, bahkan yang kita dapatkan hanya lapar. Allah biarkan kita lapar, haus. Ini kerugian yang luar biasa.
kita melakukan suatu ibadah yang diperintahkan, tapi justru ibadah tersebut tidak bernilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah lain yang selain puasa yang juga sangat dianjurkan di bulan Ramadan tersebut adalah salat tahajud atau qiyamul lail, tarawih. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita semuanya, wa rubba qa'iman laysa lahu min qiyamihi illa al-ta'ab illa as-sahr wan nasab. Banyak orang yang melakukan salat tarawih, salat tahajud, qiyamul lail, tapi tidak mendapatkan bagian nilai apapun, pahala apapun dari ibadah qiyamul lailnya tersebut, tahajudnya, salat tarawih tersebut, kecuali letih dan juga berjaga malam. Jadi ini ibadah wajib kita lakukan tapi tidak bernilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah sunnah yang kita kerjakan juga tidak bernilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat tarawih. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain bahwa Ramadan salah satu utamaannya adalah bagi orang yang melaksanakan puasa mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah dia kerjakan di masa lalu. Dengan syarat bahwa puasa Ramadan yang ia lakukan tersebut harus didasari oleh iman dan senantiasa berharap semata-mata pahala dari Allah, rahmat dari Allah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan karena didorong oleh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berharap pahalanya dari Allah semata, maka dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, yang merupakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan yang sangat utama setelah puasa Ramadan itu sendiri, karena iman dan juga berharap pahala semata-mata dari Allah, maka dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian beri makan kepada orang lain dan segala macam keutamaan amal ibadah ya, yang wajib maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan tersebut, di mana pahala dari masing-masing amalan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita kemudian terdorong untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya ibadah puasa yang akan kita lakukan itu tidak sia-sia. Jadi ibarat kita itu mau mengikuti lomba tingkat nasional, seorang atlet tentu dipersiapkan oleh pelatihnya dengan berbagai macam persiapan yang berat untuk mengikuti lomba level nasional tersebut. Bagaimana jadinya kalau seorang atlet yang akan mengikuti lomba level nasional tidak mempunyai kesiapan sama sekali, atau persiapan ada tapi minim, malas berlatih misalnya, atau tidak disiplin ya, dalam berlatih untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba tersebut. Tentu bisa dibayangkan dan juga bisa dinilai bahwa dia kemungkinan kecil untuk bisa menjadi juara. Maka analoginya kita seperti itu. Kita akan bersegera insyaallah masuk ke bulan suci Ramadan. Semua orang yang beriman wajib melakukan ibadah puasa Ramadan dan berbagai macam amal-amal ibadah yang dianjurkan, yang sunnah, begitu luar biasa pahalanya ya. Kemudian keutamaan bulan suci Ramadan tersebut luar biasa, yang luar biasa ya. Maka tentu kita perlu persiapan matang, perlu latihan-latihan yang luar biasa. Jangan sampai ya kita tidak ada kesiapan, begitu masuk ke Ramadan justru kita merasa terbebani oleh berbagai macam ibadah tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnah, sehingga puasa kita atau ibadah kita yang lainnya sia-sia atau nilainya bahkan tidak ada. Apa saja persiapan yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sungguh-sungguh
agar kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tersebut. Karena kalau kita berdoa kepada Allah, meminta kepadanya untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, berarti menunjukkan kita betul-betul sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan bulan tersebut. Kayak ibarat kita berharap bertemu dengan sang kekasih yang kita cintai, yang kita sayangi. Kalau orang berdoa ingin berjumpa dengan kekasihnya, berarti hal itu menunjukkan kerinduan yang luar biasa kepada sang kekasih yang ingin dia jumpai tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa orang beriman yang berdoa memohon kepada Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, menunjukkan bahwasanya dia betul-betul ingin melakukan ibadah puasa Ramadan, meraih segala macam keutamaannya, pahala ibadah puasa, pahala qiyam Ramadan, baca Al-Quran dan sebagainya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ulama salaf, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Itu contoh teladan kita. Para sahabat, para ulama salaf, generasi-generasi setelah mereka, 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu merupakan bulan teristimewa sepanjang tahun. Mana bisa kita jumpai di bulan selain Ramadan, orang-orang berlomba-lomba memberikan makan gratis, ya, memberikan buka puasa secara gratis. Di masjid-masjid diadakan buka bersama, di masjid-masjid diadakan itikaf, sudah full service, sahur, makan malam, buka puasa. Luar biasa di seluruh dunia. Keberkahan Ramadan menarik kedermawanan seluruh orang beriman. Lebih fenomenal lagi bisa kita jumpai di Mekah, di Madinah. Itu luar biasa lagi. Ibarat kata, kada usah bawa duit 1 rupiah pun, pian hidup kenyang sampai 10 perut ibaratnya. Kalau bisi 10 perut, masing-masing kenyang sudah full perutnya itu. Kada usah bawa 1 rupiah. Kenapa? Orang di situ berlomba-lomba memberi makan, meraih pahala yang luar biasa. Karena pahala memberi makan atau minum pada bulan suci Ramadan itu sama seperti pahala orang yang berpuasa. Kalau kita mau tahu pahala dari ibadah puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajahu 'anil nar 70 kharifat. Allah jauhkan wajahnya dari neraka selama sepanjang 70 atau selama 70 tahun, 70 musim. 70 musim. Bayangkan. Kenapa disebutkan wajah? Karena wajah ini yang semakin merasakan kengerian daripada neraka. Ketika manusia menyaksikan neraka, bahkan manusia itu bisa merasakan panasnya hawa di neraka itu sejauh perjalanan tahun-tahun. Maka dijauhkan oleh Allah selama 70 musim, 70 tahun dengan syarat puasa di jalan Allah 1 hari. Bagaimana kalau Ramadan? Luar biasa lagi. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, para ulama salaf itu berdoa. Apa isi doa mereka? Mereka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ibadah puasa Ramadan mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Ini 2 hal yang tidak boleh kita lepaskan. Memohon kepada Allah supaya kita kembali bisa berpuasa Ramadan, lalu memohon kepada Allah supaya puasa Ramadan kita diterima. Ini 2 hal yang penting. Karena apa? Disebutkan dalam riwayat As-Sahih, riwayat Imam Ahmad, ada 2 orang sahabat. Yang satu wafat lebih dahulu di medan perang sebagai syahid. Tentu pahalanya kalau bisa bayangkan, pahala orang yang mati syahid di medan perang
itu luar biasa. Setidak-tidaknya dia mendapatkan 7 kelebihan yang tidak didapatkan oleh orang yang mati biasa, termasuk oleh orang yang mati syahid tapi bukan di medan perang. Kan kalau mati syahid itu bukan cuma di medan perang. Ibu yang meninggal dunia karena melahirkan juga syahid insyaallah. Atau manusia tenggelam di kapal, tenggelam di laut, insyaallah mati syahid. Orang yang terkena penyakit ta'un, atau sekarang mungkin wabah pandemi COVID-19 misalnya. Ada yang sebagian mengkiaskan atau menganalogikan dengan COVID-19, kalau dia sabar, berharap kepada Allah, meninggal karena kondisi tersebut, insyaallah syahid. Tapi mati syahid dalam perang itu dapat 7 keutamaan. Salah satunya adalah sebelum darah orang yang mati syahid itu menetes ke atas tanah, dia sudah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tempatnya di surga, sehingga rasa pedang, ya, tusukan tombak, sabetan pedang, mungkin juga kepalanya dipenggal, mungkin juga musuhnya membagi 2 tubuhnya, itu nggak terasa karena indahnya surga. Dan kedua, diampuni seluruh dosanya sebelum darah pertama menetes ke tanah. Mana ada yang seperti itu. Kemudian dia akan melewati sirat, ya, secepat kilat, mau surga tanpa hisab, kecuali hutang. Nah, ini hutang beda dari. Nah, ini yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, bersungguh-sungguh bertaubat. Kenapa? Karena dosa adalah penghalang dari ketaatan. Dengan kata lain, orang itu berat melakukan ibadah, salah satu penyebabnya adalah dosa. Dosa itu ibarat karatan di pisau. Jadi kalau kita mau memotong daging pakai pisau yang karatan, itu susah, bukan main. Daging itu bisa dipotong, susah. Ngalih atau sayuran bahkan bisa terkontaminasi daging atau sayuran tersebut karena karatan itu. Atau apa saja, ya. Maka demikian pula dengan dosa yang ada pada diri manusia itu bisa menghalangi orang melakukan berbagai macam kebaikan dan ketaatan ibadah, amal soleh. Dosa ini penghalang utama. Kenapa ulun berat? Dosa. Udah, jawabannya udah pasti dosa. Kenapa ulun mendapatkan persoalan, masalah ini, masalah itu, gelisah, galau kalau bahasanya? Pasti utamanya dosa. Karena tenang jiwa, pikiran, gelisah, galau, pasti dosa. Udah pasti itu dosa. Maka apalagi Ramadan. Ramadan merupakan musim berbagai macam pahala, keutamaan, ya, musim ketaatan, musim kebaikan yang luar biasa. Lalu kalau kita tidak mentaubatkan dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, bagaimana kita bisa mengejar, menggunakan, memanfaatkan maksimal waktu kita di bulan suci Ramadan untuk meraih keutamaan-keutamaan ibadah tersebut? Tentu sangat sulit. Maka sebelum Ramadan itu kita masuki, kikiskan diri kita, ringankan kaki kita agar bisa melangkah, melakukan berbagai macam ketaatan untuk meraih berbagai keutamaan Ramadan dan juga amal-amal yang ada di dalamnya. Jadi betul-betul kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita mesti membebaskan diri kita dari hak Allah dan hak manusia. Hak Allah, ya, maka harus taubat tadi kaitannya. Hak Allah, orang meninggalkan sholat, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi meninggalkan sholat, ya, yang berkaitan masalah kewajiban, yang berkaitan masalah larangan, taubat kepada Allah, jangan lagi berbuat maksiat atau larangan. Maka taubat nasuh itu ada syaratnya. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa yang ia lakukan, atau menyesali atas perintah yang dia abaikan atau yang ia tinggalkan. Itu yang pertama. Harus ada penyesalan agar orang itu dikatakan taubatnya betul-betul nasuh, taubat yang tulus, ikhlas, disebut dengan taubatan nasuha. Yang kedua, berazam, bertekad, berjanji
untuk tidak lagi mengulangi dosa yang sama atau tidak lagi meninggalkan kewajiban yang sama di masa yang akan datang. Yang ketiga, bertekad untuk berubah atau mengubah menjadi lebih baik diri kita sendiri. Nah, kata Rasulullah SAW, wa'at bis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Jadi selesai mengerjakan dosa, tobat, amal soleh. Tapi juga jangan jadi alasan, oh kena ulun tobat, sholat 2 rakaat, selesai dosa. Kena dosa kan nyaman. Enggak, ini bukan alasan. Nah kalau mati gimana? Maut datang. Alhamdulillah. Jadi termasuk adalah hak Allah berupa ibadah Ramadan. Puasa Ramadan tahun lalu biasanya bagi ibu-ibu, cuman di sini nggak ada jamaah ibu-ibu ya, sayang ya. Ibu-ibu yang punya hutang Ramadan tahun lalu segera harus dilunasi. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha baru bisa menuntaskan atau melunasi hutang puasa Ramadannya di bulan Sya'ban tahun berikutnya. Maka yang paling lambat adalah bulan Sya'ban ini. Ibu yang belum menyelesaikan hutang puasa di masa lalu atau di tahun sebelumnya harus segera dilunasi supaya tidak terbebani. Hutangnya didobel nanti. Kemudian yang berkaitan yang kedua adalah hak manusia. Ini berat ini. Hak manusia, kezaliman kolonial, hak-hak yang kita ambil secara paksa, secara tidak hak. Kezaliman ya. Yaitu apa? Kezaliman ini adalah hak orang lain yang kita ambil, hak orang lain atau milik orang lain yang kita ambil secara paksa, tanpa kerelaan hatinya, tanpa keikhlasan ketulusan hatinya, berupa harta benda, berupa kehormatan dan lain sebagainya. Kalau kita punya persoalan dengan saudara-saudara kita beriman, terutama dengan kerabat keluarga kita, maka datangi minta maaf, ya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya ya ketika bulan Sya'ban tiba atau di Senin dan Kamis, setiap hari Senin dan Kamis itu diampuni semua orang beriman yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kecuali 2 orang yang saling bermusuhan karena persoalan. Kata malaikat, anziru an hadaini hatta yastaliha. Ya. Jangan ya Allah, jangan engkau maafkan atau jangan berikan pada kedua orang ini ampunanmu sampai keduanya berdamai. Makanya dari sini saya menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah atas kekeliruan kesalahan. Nah ini yang paling berat ya, hak-hak pada sama manusia ini. Jadi kalau ada persoalan dengan siapapun orang beriman, terutama kerabat keluarga kita, maka segera kita selesaikan. Baik yang berkaitan masalah harta, masalah kehormatan, masalah apa saja, ya. Maka kita datengin kesalahan-kesalahan yang mohon dimaafkan. Supaya pada saat kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kita bisa melangkah lebih ringan sekali. Ini masalah hak manusia. Kemudian yang berikutnya, persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita kedatangan Ramadan untuk menyambut Ramadan agar kita bisa memanfaatkan secara maksimal momentum Ramadan penuh berkah ini adalah yaitu kita melatih diri dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Salah satunya adalah memperbanyak puasa sunnah bulan Sya'ban ini. Mumpung kita baru tanggal 1 Sya'ban, besok tanggal 2. Besok kita sudah bisa mulai melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tapi enggak sampai 1 full Ramadan, 1 bulan pun enggak. Ya. Karena dilarang kita itu mendahului Ramadan dengan berpuasa sebelumnya. Karena memang Ramadan ini supaya tidak bercampur
antara puasa Sya'ban dengan Ramadan. Artinya apa? Sebagian besar di bulan Sya'ban kita puasa. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Jadi beliau itu tidak pernah dalam 1 tahun itu beliau berpuasa, banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban, dan beliau tidak pernah berpuasa 1 bulan full kecuali bulan Ramadan. Itu pertama kita latih diri kita ini puasa. Karena memang satu-satunya ibadah yang bisa membentuk karakter pada seorang itu adalah terutama karakter kontrol, itu adalah puasa. Termasuk para pemuda yang baru menikah itu disebutkan dalam hadis tadi, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu al-faraj wa man lam yastati' fa 'alaihi shiyam fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kamu yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah dengan segera. Karena menikah itu bagi pemuda itu bisa menundukkan pandangan dan juga menjaga kehormatan. Bagi siapa di antara kamu belum sanggup untuk menikah, maka hendaknya berpuasa. Karena puasa itu baginya adalah tameng, pelindung, tameng. Jadi puasa ini adalah kontrol diri yang paling kuat. Maka sebelum kita berpuasa Ramadan, biasakan kita puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sya'ban ini merupakan bulan mengairi. Rajab itu merupakan bulan menanam. Jadi kata para ulama, Rajab itu diibaratkan seperti padi. Sebelum petani itu menanam padi di bulan Rajab, ya, dia pasti menanam dulu kan. Menanam, kemudian dia mengairi, kemudian baru setelah itu apa? Memanen. Nah, bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Persiapan apa yang kita tanam, kebaikan-kebaikan. Nah, mungkin kalau di bulan Rajab kemarin kita mengikis diri kita dari segala bentuk dosa, udah kikis, tinggalkan sama sekali. Memang syaitan itu selalu, makanya sebagai bentuk istimewa Ramadan, Allah mengikat syaitan itu supaya orang beriman itu bisa memaksimalkan momentum Ramadan untuk beribadah dengan berbagai macam ibadah. Yang wajibnya maksimal dia dapatkan, yang sunnah pun juga maksimal waktunya. Para ulama dulu ketika Ramadan tiba, mereka menghentikan seluruh aktivitas dagangnya. Tidak lagi yang jualan, tidak lagi yang dagang. Fokus 100% ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa kita nanti para pedagang yang ada, ya, pokoknya apa saja profesi kita, atau misalkan kalau ada kebijakan daripada pemerintah daerah atau pemerintah kota, libur, ya, masuk setengah hari, itu bagus. Masuk setengah hari. Supaya apa? Supaya memberikan kesempatan kepada para pegawai itu untuk maksimal dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Atau misalkan para pedagang, karena apa? Karena dagang itu pasti kepikiran terus dengan barang dagangannya. Laba berapa ya? Ya, laba. Kemudian balik modal, segala macam yang dipikirkan. Sehingga kalau itu disibukkan, maka Ramadannya bisa tidak maksimal. Nah, kemudian berikutnya adalah membiasakan diri baca Al-Quran. Biasakan diri baca Al-Quran. Karena Ramadan merupakan syahrul Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan merupakan bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka tidak heran kemudian para ulama kita dahulu, kalau Ramadan telah tiba, mereka itu bisa khatam Al-Quran 1 hari 1 kali khatam. Satu hari di bulan Ramadan 1 kali khatam. Nah, kita bagaimana? Kita bagaimana ini? Maka mesti kita programkan, salah satunya program target mengkhatamkan Al-Quran berapa kali selama Ramadan ini yang akan datang ini. Mesti target. Butuh kesungguhan, butuh keseriusan, butuh niat, butuh tekad yang kuat untuk bisa membuat target khatam Al-Quran Karim masing-masing. Bukan khatam jamaah. Kalau khatam jamaah nanti bagi-bagi, ya, itu bukan khatam namanya. Tapi masing-masing bikin khataman, ya, masing-masing itu. Maka banyak baca Al-Quran. Karena kalau kita tidak terlatih membaca Al-Quran, maka akan menjadi beban.
manakala Ramadan nanti kita harus baca Al-Quran, apalagi mengkhatam menjadi beban. Kadang-kadang semangat di awal, baru sampai juz 3 sudah berhenti, sudah jarang lagi. Begitu sudah bau Ramadan, bau Lebaran tiba, padahal masih jauh Lebaran, tergiur dengan iklan macam-macam, udah Al-Quran itu ditutup, di staples. Oleh karena itu betul-betul ya, membiasakan diri membaca Al-Quran itu akan memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa pada kebiasaan kita nanti di bulan Ramadan baca Al-Quran. Imam Syafi'i baca Al-Quran atau khatam Al-Quran 2 kali dalam sehari di bulan Ramadan, atau 60 kali selama Ramadan beliau khatam Al-Quran. Artinya apa? Bisa kita bayangkan, bisa kita kira-kira apa beliau itu ada aktivitas selain memaksimalkan momentum Ramadan? Tidak ada. Berikutnya, gambaran para ulama salaf terdahulu ketika Ramadan tiba, sudah mereka menghentikan seluruh aktivitas, termasuk aktivitas menulis kitab, berhenti total. Menghasilkan karya-karya, kitab-kitab dalam berbagai macam disiplin ilmu, itu pahalanya luar biasa, pahala jariah sampai kiamat bagi penulisnya. Pahalanya satu ilmu berkah, dibaca Riyadhus Shalihin, di setiap masjid ada itu kitab, ditulis oleh Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Pahalanya beliau walaupun sudah meninggal dunia sampai kiamat, betapa miliaran umat Islam membaca Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam bahasa. Di setiap masjid insya Allah ada itu, sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, sudah disyarah, masya Allah. Kitab berkah, ulama ilmunya berkah, tanda-tandanya seperti itu. Tapi begitu Ramadan tiba, habis, tidak ada aktivitas tulis-menulis selain puasa, selain baca Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya. Itu kebiasaan budaya tradisi ulama kita kalau Ramadan tiba. Nah ini kalau Ramadan tiba, kebiasaan kita Indonesia sibuknya apa? Masak-masak, terutama ibu-ibu. Masak di dapur, siapkan apa. Nah yang laki-lakinya sibuk memuaskan diri dengan aneka ragam makanan, minuman, buka puasa dan sebagainya. Boleh, itu boleh saja. Cuma salah satu dampak negatif kekenyangan itu adalah malasnya kita ibadah. Malas ibadah tarawih, ataupun kalau kita melakukan ibadah tarawih tidak maksimal khusyuknya, tidak maksimal kesungguhannya karena kenyang itu. Maka Imam Syafi'i meriwayatkan menyebutkan dalam satu bait syairnya, la yanalu man kana hamuhu fi ta'am, la yanul ilma man kana hamuhu fi ta'am. Tidak akan mendapatkan ilmu ya orang yang hanya memperhatikan masalah makanan. Jadi sulit untuk mendapatkan ilmu, sulit untuk bergerak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib, apalagi yang sunnah. Kalau misalkan orang itu hanya memperhatikan masalah makanan perut. Nah, sehingga kita perlu melatih diri untuk membaca Al-Qur'an sebanyak mungkin. Berikutnya adalah melatih diri untuk qiyamul lail atau tahajud. Karena kita akan melaksanakan sholat tarawih. Mungkin di Ramadan itu ada yang bagian pertama pada Isya. Mungkin juga nanti ada yang kloter kedua jam berapa biasanya? Jam 10 atau jam 11 sampai jam 2. Mungkin ada kloter ketiga jam 3 sampai menjelang sahur misalnya kan. Nah, itu Ramadan seperti itu. Nah, untuk bisa memaksimalkan tahajud qiyam Ramadan agar kita mendapatkan utamaannya, maka kita melatih diri meskipun 2 rakaat, 4 rakaat, tutup 1 witir. Itu sudah bagus sekali. Nah, ini persiapan dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kita perlu melatih. Yang pertama tadi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci, di bulan Sya'ban ini, di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan Sya'ban. Apa keutamaan Sya'ban? Yaitu keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan orang beriman itu ditampakkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, ditampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, beliau ingin ketika laporan atau ketika amal beliau dilaporkan dalam kondisi sedang berpuasa. Maka demikian pula orang beriman, ketika amalan kita dilaporkan, ditampilkan, ditujukan kepada Allah, kita dalam kondisi sedang berpuasa.
Nah, sehingga memperbanyak puasa. Dan juga Rasulullah menyebutkan bahwa Sya'ban itu merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Kenapa? Karena orang tahunya Ramadan, puasa itu di bulan Ramadan, bulan Sya'ban enggak. Bulan Sya'ban enggak. Ya, sehingga udahlah bulan Sya'ban kena Ramadan aja puasanya. Sehingga dilalaikan. Dzalika syahrun yaghfulu anhu nas. Itulah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ya. Jadi dilewati oleh orang-orang. Padahal keutamanya luar biasa. Ya, menghidupkan malam-malam Sya'ban. Secara fikih ya, bahwa sebagian besar bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk menghabiskannya dengan ibadah puasa sunnah. Nah, begitu kita berada pada pertengahan bulan Sya'ban, ya, disebut dengan nisfu Sya'ban. Ya, maka bagi orang yang bagi orang yang istilahnya dikhawatirkan dia akan terus berpuasa, maka nisfu Sya'ban sudah berhenti puasa. Dari awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban dia puasa. Tapi kita boleh memperbanyak puasa, ya, dengan sebagian besar bulan Sya'ban kita habiskan untuk puasa sunnah. Maka berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua itu tadi apa? Yaitu membebaskan hak Allah dan hak manusia. Kemudian yang ketiga adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kemudian berikutnya itu adalah apa? Yaitu kita melatih diri dengan berbagai macam ibadah, yaitu ibadah puasa sunnah, ibadah baca Al-Quran, kemudian qiyamul lail. Jamaah yang Allah muliakan, ini kesiapan-kesiapan sebelum kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan sangat perlu, karena dalam berbagai hadis disebutkan tentang keutamaan Ramadan yang luar biasa. Ya, tadi disebutkan utamanya adalah seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka ditutup, kemudian syaitan diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pintu langit dibuka, artinya doa seluruh orang beriman yang sedang puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bisa juga ditambahnya adalah mempersiapkan Ramadan dengan ilmu fikihnya. Nah, ini terutama Ramadan ilmu fikih ini yang berkaitan masalah keutamaan-keutamaannya, kemudian berkaitan masalah safar ketika Ramadan. Ada banyak orang yang bukan termasuk putra daerah, pasti dia mungkin ada rencana mau safar, maka safarnya bagaimana? Para ulama menyebutkan mana yang lebih utama, berpuasa saat safar atau berbuka saat safar. Ya. Para ulama menyebutkan kembali kepada kondisi orang tersebut. Kalau dia tidak bermasalah dengan puasa saat safar, maka puasa itu lebih utama untuk dia lakukan. Artinya kalau seandainya dia berpuasa dan puasanya tidak menyebabkan dia letih dalam safarnya, tidak berdampak pada sakit atau keletihan fisiknya, maka tidak masalah, puasa itu menjadi lebih afdal. Tapi kalau misalkan dia makan atau dia minum, ya, itu lebih menyesuaikan kondisinya, maka yang lebih afdal adalah dia tidak berpuasa saat safar. Nah, kemudian yang lainnya biasanya adalah untuk ibu-ibu yang menyusui, yang hamil, yang melahirkan orang lansia, ya. Secara hukum fikihnya bahwasanya ibu-ibu yang menyusui anak atau yang sedang mengandung anak, dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia boleh untuk tidak berpuasa karena mungkin dia khawatir untuk dirinya sendiri, hamilnya terganggu dan sebagainya, atau sekaligus dia mengkhawatirkan anaknya. Maka ibu yang hamil atau yang sedang menyusui anak boleh dia tidak berpuasa atau berbuka, maka mesti dia ganti atau dia qadha nanti. Ya. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya plus mengkhawatirkan anak dalam kandungannya atau anak yang dia susuinya, maka di samping dia mengqadha puasa mesti bayar fidyah plus fidyah. Ini kalau kita punya istri yang sedang menyusui atau yang sedang mengandung anak, ya, kandungannya mungkin 6 bulan ke atas,
Maka kondisinya kalau dia tidak berpuasa, tanya, nggak puasa apa khawatir dirinya sendiri atau juga mengkhawatirkan anaknya. Kalau dia mengkhawatirkan dua-duanya, dirinya dan anaknya, maka dia qada plus bayar fidyah. Qada plus bayar fidyah. Kalau dia hanya mengkhawatirkan diri sendiri, maka dia hanya wajib mengqada saja, tidak wajib bayar fidyah. Lalu yang tidak wajib mengqada, hanya wajib bayar fidyah siapa? Berlaku bagi lansia. Orang yang sudah lansia. Yang pertama lansia, umur 70 tahun, tua renta, tidak bisa ngapain, ya, dia kursi roda, tua, ya. Walladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Dan orang-orang yang berat untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka mesti dia ganti dengan fidyah berupa memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan kepada orang miskin sebanyak 30 orang miskin. Ya, 30 orang miskin dia beri makan 1 mud atau seukuran dengan 1 hari dia makan, nilainya berapa? Nilai makannya 1 hari berapa? Kalau 1 hari makan pagi, siang, sore atau malam, kita kalkulasikan misalnya 50.000 1 hari. Maka 50.000 kali 30 orang miskin berapa? 1.500.000. 1.500.000 ini harus dikeluarkan sebagai fidyah bagi lansia karena dia tidak sanggup puasa Ramadan. Yang kedua, fidyah itu wajib, ya, fidyah itu hanya diberikan kepada orang yang sakit berat. Sakit, ya, yang tidak mungkin dia berpuasa, dan juga sakit yang apabila berpuasa menyebabkan sakitnya bertambah berat atau bertambah parah. Dikhawatirkan dia semakin parah. Maka dia tidak wajib puasa, boleh dia membayar fidyah berupa yang tadi. Kemudian yang terakhir, kadang-kadang suami istri baru menikah, di bulan Ramadan dia pikir sudah lebaran, atau dia pikir masih di bulan Sya'ban. Kemudian di siang harinya dia melakukan apa? Hubungan, ya. Maka ini adalah pelanggaran berat. Nah, kalau terjadi pelanggaran berat seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau dia melakukan pelanggaran berat berhubungan suami istri di Ramadan, maka dia mesti yang pertama adalah memerdekakan budak, atau memberikan kepada kaum muslimin yang senilai dengan budak itu. Berapa harga budak di zaman itu? Karena sekarang tidak ada perbudakan. Yang kedua, bila tidak punya budak atau tidak punya nilai, ya, yang senilai dengan nilai budak tersebut, maka 2 bulan berpuasa berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahrain mutatabi'ain. 2 bulan, ya, karena dia sudah melakukan pelanggaran berat, ya. Jadi 30 hari kali 2, 60 hari. Kalau nggak sanggup, maka mesti apa? Memberi fidyah kepada 60 orang miskin, 60 miskina, 60 orang miskin, ya. 30 hari karena dia mengurus istri, kalikan 2 jadi 60 hari atau 60 orang miskin, ya. Kalau nggak punya makan untuk diberikan kepada 60 miskin, ya gimana? Maka kemarin pada riwayat hadis, ya, ada orang datang lapor pada Nabi, ya Rasulullah, halaktu, saya binasa, saya celaka. Kenapa kau ini? Kenapa kau bilang celaka? Dia bilang, saya berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nabi tanya, kau punya budak untuk dimerdekakan? Tidak ada ya Rasulullah. Kau bisa berpuasa 2 bulan berturut? Enggak bisa ya Rasulullah. Saya ini udah kondisinya seperti ini. Mau saya ya puasa dilanggar, mau puasa lagi 2 bulan, susah lah. Nah, kau punya makan untuk diberikan? Ya Rasulullah, di seluruh kota Madinah ini, yang paling miskin itu ya saya, gitu. Maka Rasulullah SAW suruh sahabatnya bawa 1 keranjang kurma nih, berikan sama keluarga kamu. Tapi ini bukan diikuti, khusus untuk sahabat seperti ini, ya, bukan diikuti, pura-pura nggak bisa. Nah, itu nggak bisa itu. Nah, maka untuk orang seperti itu, inilah kafaratnya, ya. Kafaratnya seperti itu. Mungkin hal-hal lain yang berkenaan dengan fikih banyak lagi sekarang sebenarnya, tapi waktu tidak mencukupi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan bulan suci Ramadan. Salah satu doa yang senantiasa dibaca oleh para ulama kita adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa siam, qiyam, baca Al-Quran di dalamnya secara maksimal dan mendapatkan berbagai macam keutamaan bulan Ramadan dan meraih pahala yang sebesar-besarnya, menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.